Psikologi trading. Di video ini, Anda akan belajar mengenai pendekatan mental yang benar untuk trading, pikiran manusia, rasa takut dan keserakahan, kebutuhan untuk selalu jadi benar, membuat rencana trading. Setelah menghabiskan waktu untuk belajar, Anda harus bisa mengembangkan sistem trading dan peraturan manajemen dana Anda sendiri. Anda bisa melihat metode Anda bekerja dari waktu ke waktu, dan Anda akan melihat apa yang terjadi ketika Anda tidak mengikuti aturan manajemen dana Anda. Sekarang adalah waktunya untuk menambahkan potongan teka-teki yang ketiga dan yang paling penting, psikologi trading. Psikologi trading dan pendekatan mental yang benar adalah komponen kunci trading sukses. Psikologi trader termasuk kendali atas rasa takut trader. Psikologi trader termasuk kendali atas keserakahan trader. Pada umumnya ini adalah disiplin untuk mengikuti metode trading dan aturan manajemen dana Anda. Tanpa disiplin, semua rencana terbaik bisa jadi tidak berarti. Semua dimulai dari akal manusia. Akal manusia terdiri dari dua bagian. Psikologis menyebutnya sebagai akal sadar dan akal bawah sadar. Cara lain untuk menjelaskan akal sadar adalah yang termasuk dalam akal analitis, perhitungan, serta komputasi untuk membuat keputusan rasional. Akal bawah sadar bisa juga dijelaskan sebagai akal yang emosional atau bahkan akal gila yang membuat keputusan irasional. Dua bagian dari akal manusia ini bisa digambarkan seperti gunung es. 10% dari yang bisa dilihat di permukaan adalah akal sadar, sementara 90% yang ada di bawah garis laut adalah akal bawah sadar kita. Akal bawah sadar kita adalah bagian dari otak yang menyimpan pikiran, perasaan, dan kebiasaan. Ia membantu kita menjalani hidup dalam mode autopilot. Kebiasaan buruk terbentuk melalui repetisi dan tercetak di akal bawah sadar, membuat Anda sangat sulit untuk melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan atau apa yang Anda ingin lakukan dengan akal sadar. Pikiran-pikiran ini muncul di level bawah sadar, di mana trader bahkan tidak sadar ini terjadi, sampai orang lain yang bisa melihatnya menyadarkan mereka. 3 kebiasaan buruk trader yang paling umum adalah rasa takut dan keserakahan. Rasa takut dan keserakahan adalah naluri hasil evolusi, jauh di masa ketika kita hidup sebagai pemburu pengumpul dan berlindung di tempat penampungan sederhana seperti gua. Walaupun saat itu berguna, kebanyakan cara ini tidak lagi bekerja di lingkungan buatan manusia modern saat ini seperti trading. Kebutuhan untuk selalu jadi benar. Ini disebabkan oleh sistem edukasi dan politik kita, bahwa ketika sesuatu itu benar, kita diberikan penghargaan dan ketika tidak, kita diberikan hukuman, sehingga menerima kekalahan menjadi tugas yang sangat sulit. Tidak ada rencana trading. Repetisi kebiasaan buruk berujung pada eksekusi buruk dan ketidakpatuhan untuk mengikuti sistem trading. Kita sekarang akan membahas alasan-alasan mengapa kita punya kebiasaan trading buruk ini dan akan mengilustrasikan solusi yang mungkin. Rasa takut dalam trading biasanya ada dalam 2 bentuk. 1. Takut rugi. 2. Takut melewatkan kesempatan. Takut rugi bisa membuat orang ragu-ragu untuk trading atau membuat orang menahan posisi rugi terbuka. Rasa takut melewatkan kesempatan adalah bentuk lain dari rasa takut yang memaksa orang-orang untuk mengabaikan peraturan mereka dan memasuki pasar sebelum ada sinyal yang benar dari sistem mereka, sehingga mereka membuka posisi trading apapun yang mereka lihat. Hasilnya, kerugian yang dihasilkan sistem jadi lebih sering dan lebih besar. Keserakahan adalah motivasi dari rasa percaya diri berlebih. Mimpi untuk mendapatkan banyak dalam waktu instan dalam trading bisa mempengaruhi pikiran trader. Lagi-lagi, ia mengabaikan peraturan sistem trading mereka dengan harapan akan mendapatkan lebih banyak uang. Rasa takut dan keserakahan menyebabkan trader untuk tidak mematuhi metode dan manajemen dana mereka. Ini adalah salah satu faktor paling umum yang menyebabkan trader tidak menghasilkan uang yang seharusnya mereka bisa dapatkan. Rasa takut adalah rantai reaksi di otak
yang dimulai dengan stimulus stres, yang dikenal sebagai respon lawan atau lari. Stimulus ini bisa berupa laba-laba, pisau di leher Anda, ruangan penuh orang yang menunggu Anda berbicara, atau prospek rugi seorang trader. Proses menciptakan rasa takut ada di otak bawah sadar dan benar-benar tidak disadari. Para ilmuwan melakukan eksperimen di mana mereka memainkan nada dan setelahnya langsung mengaplikasikan kejutan listrik ke lantai metal kandang tikus. Ini merupakan perkondisian klasik dan tidak membutuhkan waktu lama untuk tikus-tikus ini bersiap-siap akan adanya kejutan setelah mereka mendengar nada. Di titik ini, otak terhubung dengan suara kejutan dan suara ini menciptakan respon rasa takut. Peneliti kemudian mulai memproses latihan untuk menghilangkan rasa takut, di mana mereka membuat suara tapi tidak memberikan kejutan. Setelah sering mendengar suara tanpa kejutan, tikus-tikus berhenti takut pada suara. Berikut adalah beberapa tips untuk mengatur rasa takut dan keserakahan Anda. Berhenti trading 1 hari. Belajar mengenal hal yang membuat Anda takut. Takut rugi, takut ketinggalan, takut diejek. Ketidakpastian adalah komponen rasa takut yang besar. Lebih memahami apa yang membuat Anda takut bisa membantu menghapus rasa takut itu sendiri. Trading jumlah lebih kecil. Latihan. Jika ada sesuatu hal yang Anda takuti karena terlihat menakutkan atau sulit, mulai dari skala kecil dan kerjakan dalam langkah-langkah. Pelan-pelan bangun kebiasaan agar subjek yang menakutkan lebih bisa diatur. Jadi sebagai trader, Anda bisa trading jumlah yang lebih kecil. Temukan mentor. Temukan seseorang yang tidak takut. Jika ada sesuatu yang Anda sangat takutkan, temukan seseorang yang tidak takut akannya dan habiskan waktu dengan orang tersebut. Bawa dia saat kamu berusaha menaklukkan rasa takut Anda. Temukan guru atau teman trading. Akui. Bicara mengenainya. Membagi rasa takut bisa mengurangi kadar ketakutan. Akui bahwa Anda takut atau serakah. Mulai dengan 1 hari. Berhenti melihat skema besar. Pikirkan hanya tiap langkah-langkah sukses. Jika Anda takut ketinggalan kesempatan, jangan berpikir mengenai kehilangan 50 posisi yang Anda lewatkan. Sebaliknya, anggap mereka sebagai trading yang memiliki probabilitas kecil. Pikiran dikondisikan untuk berusaha sekeras mungkin, sehingga kesalahan dianggap sangat buruk. Misalnya, trader yang menahan posisi kalah berharap pasar berbalik, sehingga ia tidak melihat kerugiannya. Jika pasar berbalik di arah yang diharapkan trader, maka trader jelas membuat keputusan yang benar dan ide untuk menjadi benar diperkuat. Alternatifnya, ketika posisi mulai menguntungkan, mereka cepat mengambil profitnya dan menutup posisi. Dengan menutup posisi profit, mereka bisa merasakan bahwa mereka membuat keputusan benar. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa pemula memotong keuntungan mereka lebih awal, namun membiarkan kerugian berjalan. Dari sistem edukasi, kita jadi terbiasa dengan kondisi yang memberikan penghargaan ketika kita berbuat benar. Orang-orang mulai terkondisi untuk tahu bahwa mereka melakukan sesuatu yang benar. Perkondisian sosial jangka pendek ini menghasilkan kebutuhan untuk jadi selalu benar, dan karenanya ketidakmampuan untuk menerima kerugian, karena kerugian berarti bahwa Anda salah. Dalam trading, sistem penghargaan untuk jadi selalu benar berlawanan dengan kebutuhan ini, sehingga menyebabkan trader gagal. Kerugian menghasilkan emosi kuat seperti rasa takut, ketidakpastian, keprihatinan, dan keraguan-raguan terhadap diri sendiri. Namun, trading yang sukses tidak hanya bergantung pada akurasi. Kebanyakan trader profesional menyatakan bahwa mereka benar kurang dari setengahnya. Trading yang menguntungkan berdasarkan pada keseimbangan risiko dan imbalan. Artinya, biarkan keuntungan berjalan dan tutup kerugian lebih awal. Jangan membiarkannya menjadi lebih besar. Amatir peduli untuk menjadi benar, profesional peduli untuk membuat uang. Menjadi benar dan mendapatkan keuntungan adalah dua hal yang berbeda ketika kita berbicara mengenai trading. Mereka tidak berhubungan secara tradisional seperti mereka terhubung dengan hal-hal lainnya dalam kehidupan. Mengadaptasi pola pikir ini
bisa jadi salah satu tantangan terbesar untuk trader. Langkah pertama untuk menanganinya adalah dengan mengidentifikasi batasan psikologis, lalu ubah kebiasaan kita. Kita telah melihat banyak trader yang memulai dengan kerugian besar dan hari-hari penuh stres hingga mendapatkan keuntungan stabil dibarengi konsistensi setelah menyelesaikan isu psikologis ini. Dengan waktu dan latihan, Anda juga bisa. Anda bisa ada di pasar dan melakukan segala hal dengan benar sesuai dengan metode Anda, namun masih kalah. Solusi untuk ini adalah cek realita. Kekalahan adalah bagian dari permainan. Kemungkinan untuk kalah selalu ada. Intinya, trader pasti kalah. Namun, berapa banyak dan seberapa sering Anda kalah membedakan trader hebat dengan mereka yang selalu berjuang. Anda bisa belajar bagaimana menerima kekalahan dengan mendefinisikan kembali arti kekalahan. Jika Anda menyamakannya dengan kegagalan, cepat atau lambat akan jadi kenyataan. Namun jika Anda mendefinisikannya kembali, ini akan membantu Anda maju meningkatkan trading Anda dan mengatasi kemungkinan kerugian. Anggap kerugian sebagai hal positif dalam hal ia akan membantu Anda belajar meningkatkan trading Anda berikutnya. Temukan sesuatu yang baru. Atau, anggap kekalahan sebagai pengeluaran bisnis, seperti restoran yang membuang makanan yang tidak laku misalnya, namun secara keseluruhan masih tetap menguntungkan. Setiap orang butuh rencana trading, dan ini adalah suatu keharusan untuk semua trader, tak peduli pengalaman trading mereka. Jika kamu gagal merencanakan, kamu sudah merencanakan untuk gagal. Memiliki rencana trading sebelum memulai trading sama seperti memiliki peta sebelum melakukan perjalanan. Tanpa rencana trading, Anda akan tersesat karena bergantung pada rumor dan firasat. Jika Anda tidak trading dengan baik, ini karena ada masalah dengan rencana trading Anda, atau lebih buruknya, Anda tidak memiliki rencana apapun. Jika Anda trading tanpa rencana, Anda tidak tahu apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Rencana trading menggambarkan instruksi mengenai bagaimana reaksi di bawah beberapa kemungkinan skenario. Melalui repetisi, proses ini mulai membangun kebiasaan baik yang dibutuhkan untuk menjadi terbiasa dengan rencana trading, hingga sangat mudah untuk Anda mengikuti rencana trading. Psikologi trading adalah apa yang membantu trader untuk mengikuti dan mengeksekusi rencana trading mereka. Hanya ada satu alasan rasional untuk trading, untuk mendapatkan keuntungan dan bukan untuk bersenang-senang. Uang memikat trader masuk pasar, namun dalam kegembiraan permainan baru, seseorang sering kehilangan tujuan, sehingga terkecoh untuk trading tanpa rencana atau trading untuk bersenang-senang. Trading tanpa rencana membuang tanggung jawab trader dan menggantinya dengan keberuntungan. Trading tanpa rencana memiliki variabel tanpa batas, sehingga mudah untuk mengambil kredit terhadap suatu trading yang sesuai harapan karena ada suatu metode. Juga sangat mudah untuk menghindari tanggung jawab trading yang tidak sesuai harapan karena selalu ada variabel yang kita tidak tahu dan karenanya tidak akan dianggap sebelumnya. Solusinya adalah dengan memiliki rencana trading dan ikuti rencana tersebut. Rencana trading terdiri dari 3 bagian. Sinyal entry merupakan kondisi yang harus terpenuhi untuk memasuki posisi trading baru. Sinyal exit, contoh alasan menutup posisi, adalah karena target sudah tercapai atau terkena stop loss. Manajemen dana adalah jumlah yang dirisikokan pada tiap trading. Gunakan rencana trading karena ini adalah apa yang membuat perbedaan dan membuat disiplin lebih mudah. Rencana dan persiapan trading membantu menjaga respon emosional untuk trading tetap minimum. Di video berikutnya kita akan berbicara filter candlestick. Terima kasih telah menonton.